Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dan keterampilan pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sifat dan keterampilan pemimpin dapat sangat bervariasi. Salah satu pendekatan paling awal untuk mempelajari kepemimpinan adalah pencarian ciri-ciri kepribadian dan keterampilan yang sekiranya memperlihatkan apakah seseorang akan mencapai posisi kepemimpinan dan apakah dia akan efektif dalam posisi tersebut. Berbagai jenis atribut pemimpin, yaitu yang pertama, aspek kepribadian. Kecenderungan untuk berperilaku dengan tertentu, contohnya adalah kepercayaan diri dan ekstroversi, kematangan emosi, dan tingkat energi. Yang kedua, kebutuhan dan motif. Kebutuhan dan motif ini kecenderungan untuk mempengaruhi perhatian seseorang terhadap informasi dan peristiwa, serta membimbing, memberi energi, dan mempertahankan perilaku. Yang ketiga, nilai-nilai. Nilai merupakan sikap yang terinternalisasi mengenai apa yang benar dan apa yang salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral. Ciri-ciri kepribadian dan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, tingkat energi dan toleransi stres. Semakin tinggi tingkat energi dan toleransi terhadap stres, akan membantu manajer mengatasi kesibukan, jam kerja yang panjang, dan tuntutan yang tak henti-hentinya dari pekerjaan. Yang kedua, percaya diri. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diri atau efikasi diri pemimpin akan berhubungan positif dengan efektivitas dan kemajuan perusahaan. Namun, kepercayaan diri yang berlebihan dapat membuat pemimpin terlalu optimis, jadi memungkinkan akan beresiko dalam membuat keputusan yang terburu-buru serta denial dalam penolakan jika rencananya memiliki kelemahan. Yang ketiga, lokus kendali internal. Orang-orang dengan orientasi locus of control internal yang kuat percaya akan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka ditentukan oleh tindakan mereka sendiri. Jadi, ketika kemunduran atau kegagalan terjadi, mereka cenderung akan mengambil pelajaran darinya dibandingkan dengan menganggapnya sebagai kesalahan orang lain maupun adanya nasib buruk. Selanjutnya, stabilitas dan kedewasaan emosional. Seseorang yang matang emosinya dapat menyesuaikan diri dengan baik. Biasanya, pemimpin dengan kematangan emosi yang tinggi dapat memelihara hubungan yang lebih kooperatif dengan bawahan, rekan kerja, dan atasan. Lalu selanjutnya ada motivasi kekuasaan. Terkadang pemimpin dengan kekuasaan yang dipersonalisasi mampu menginspirasi loyalitas bawahan dan semangat tim, namun juga akan berefek pada perbesar diri mereka dan memuaskan kebutuhan mereka yang kuat akan harga diri dan status. Lalu yang terakhir, integritas pribadi. Integritas berarti perilaku seseorang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut dan orang tersebut jujur, beretika, dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada juga narsisme, adalah sindrom kepribadian yang seperti kebutuhan yang kuat akan harga diri, misalnya prestis, status, perhatian, kekaguman, sanjungan. Kebutuhan pribadi yang kuat akan kekuasaan, kematangan emosi yang rendah, dan integritas yang rendah. Lalu selanjutnya ada berorientasi pada pencapaian. Manajer dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih efektif dibandingkan manajer dengan motivasi berprestasi rendah. Yang terakhir, kebutuhan akan afiliasi
Orang dengan kebutuhan afiliasi yang kuat menerima kepuasan karena disukai dan diterima oleh orang lain. Dan mereka senang bekerja dengan orang-orang yang ramah dan kooperatif. Namun, hal ini berkorelasi negatif dengan efektivitas manajerial. Selanjutnya, keterampilan dan kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis mencakup pengetahuan tentang metode, proses, dan peralatan untuk melakukan aktivitas khusus unit organisasi manajer. Yang kedua, keterampilan interpersonal mencakup pengetahuan tentang perilaku manusia, kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan persuasif. Yang ketiga, keterampilan konseptual melibatkan kemampuan seseorang manajer dalam mengkoordinasikan, memahami, dan merasakan setiap individu untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, keterampilan politik. Kemampuan seseorang untuk memahami orang lain secara efektif di tempat kerja dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak dengan cara yang meningkatkan tujuan pribadi atau organisasi. Pedoman bagi pemimpin dalam meningkatkan kompetensi. Yang pertama, pelajari kekuatan dan kelemahan Anda. Yang kedua, pertahankan kesadaran diri. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang relevan untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Yang keempat, ingatlah bahwa kekuatan bisa menjadi kelemahan. Lalu yang terakhir, mengkompensasi kelemahan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya memohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.